Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sadam Andika. Di sini saya ingin membuat video tentang penjelasan mini riset yang saya teliti dengan judul Manajemen Pengadaan Sumber Daya Manusia pada PT Unit Usaha CV Tamura Jaya Baju Sekolah atau Home Industri Baju Sekolah. Dengan anggota yaitu saya sendiri Muhammad Sadam Andika dengan NPM 190516013. Yang kedua ada kawan saya Fahmi Yasin dengan NPM 190516044. Dengan isinya, pertama itu saya menceritakan profil CV Tamura Jaya, yang kedua visi dan misi Tamura Jaya, yang ketiga proses pengadaan tenaga kerja, analisis jabatan dan perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan komoditas hubungan kerja. Profil CV Tamura Jaya yang pertama itu perusahaan produksi dan penjualan baju sekolah yang dikelola oleh warga Bapak Al-Azhari Zaidir, di mana Bapak Al-Azhari Zaidir ini sudah meninggal dunia karena jadi diteruskan oleh anaknya. Tanggal berdirinya ini 25 November 2009, lokasi usaha Jalan Ramasya yang Langgar, Kota Medan. Lokasi ini adalah tempat produksinya dengan nomor SUP Tiup 510-1754-404, 0.2-2009 dengan nomor TDP 13.17.351.06.157. Yang kedua itu ada visi dan misi Tamura Jaya, di mana visi dan misi Tamura Jaya itu pertama visinya menjadi penyedia baju sekolah terpercaya di Indonesia. Yang kedua menjadi perusahaan distributor baju sekolah yang mempunyai daya saing dan menjadi pemain baju sekolah terbuka di daerah dan di luar daerah. Misinya itu ada tiga. Yang pertama menyalurkan baju sekolah yang merupakan produk terbaik dari segi standar kenyamanan dan kualitas. Yang kedua memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Yang ketiga, memberikan informasi dan penjualan produk baju sekolah secara sungguh-sungguh dan profesional bagi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga itu adalah proses pengadaan tenaga kerja, analisis jabatan dan perencanaan SDM, atau rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan komoditas hubungan kerja. Di mana yang pertama itu A1 ada proses pengadaan tenaga kerja, di mana CV Tamura Jaya ini menggunakan adalah dengan mengajak sanak saudara terdekat, karena usaha milik warga, maka proses rekrutmen hanya mempekerjakan orang-orang terdekat. Yang kedua adalah analisis jabatan dan perencanaan SDM. Dalam CV Tamura Jaya, untuk analisis jabatan ini dilihat dari beberapa lama mereka sebelumnya bekerja di perusahaan lain yang sejenis. Dapat juga dilihat dari keahlian yang mereka miliki. Misal, calon karyawan mempunyai keahlian yang menjahit, maka akan dimagang selama 2 minggu untuk menjadi karyawan produksi. Berdasarkan informasi yang didapat, untuk saat ini Toko Tamura Jaya memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 15 orang. Dari jumlah tersebut, setiap tenaga kerja terbagi sesuai bidangnya masing-masing. Yang ketiga, pertama ada analisis strategi merekrut karyawan yang sangat aktif, dan hubungan baik dengan beberapa kandidat potensial, training, wawancara, terutama cepat, cek data belakang referensi. Perekrutan yang dilakukan melihat apakah calon kerja tersebut memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang seperti menjahit, memotong, atau meminggir. Seleksi Toko Tamura Jaya melihat dan menguji calon tenaga kerja apakah mampu mengelola sebuah lain menjadi baju atau seragam sekolah. Calon tenaga kerja tersebut dapat memiliki yang akan kemampuan yang dimilikinya. Contohnya seperti seseorang calon tenaga kerja yang mampu mengatur pola hingga menjahit, maka akan ditetapkan dan diterima posisinya dan bukan pekerjaan sebagai tukang jahit. Yang keempat itu ada orientasi dan penempatan, di mana proses perekrutan oleh industri seragam oleh Toko Tamura Jaya dilakukan dengan menggunakan rekrutmen eksternal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilik Toko Tamura Jaya memanfaatkan para calon tenaga kerja dari luar toko. Proses pengrekrutan juga dapat terbilang cukup singkat dan tidak memakan banyak waktu. Karena bila mana calon tenaga kerja kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, maka kemungkinan besar dapat diterima. Dan diterimanya seorang tenaga kerja di Toko Tamura, maka penempatan jabatan dan tugasnya dapat diberikan bersamaan. Yang kelima itu ada pemutusan hubungan kerja, di mana pada Toko Tamura Jaya pemutusan hubungan kerja dilakukan adalah ketika seseorang salah satu karyawannya, terutama pada bagian toko seperti bagian pelayanan ataupun administrasi, mengalami kinerja yang turun atau mulai bermalasan, maka pemilik toko akan memberikan sedikit peringanan. Namun bila mana karyawan tersebut tidak mengalami perubahan, sikap menjadi lebih baik, maka pemilik toko akan mengambil jalan dengan melakukan pemecatan terhadap karyawan tersebut. Oke, masuk kita kesimpulan, yaitu pengadaan adalah
Fungsi operasional pertama SDM. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan industri untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien, membantu tercapainya perusahaan. Karyawan adalah suatu aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap organisasi. Mereka punya pikiran, perasaan, keinginan, status, dan pendidikan. Usia dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa adalah organisasi perusahaan untuk langkah-langkah pengadaan atau perekrutan karyawan. Penempatan karyawan adalah penempatan calon karyawan yang diterima pada jabatan pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan otoriti kepada orang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Bila bisa bilihak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.